Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imitasi TV. Video kali ini saya akan membahas eh, bagaimana sih nyablon desain raster biar gak gampang mampet. Sebelum saya bikin channel ini juga tuh pertanyaan yang paling banyak ya, eh, paling banyak ditanyakan ke saya ya, gimana sih biar gak mau mampet. Karena mungkin teman-teman lihat saya paling sering ya, sering banget lah menggunakan tinta rubber ini ya, atau water base. Emang jujur ya, untuk desain-desain raster pakai rubber itu masih jadi momok menakutkan ya bagi para pelaku sablon, terutama yang masih pemula ya. Mungkin kalau untuk di desain blok masih aman-aman aja lah. Kalau di desain raster emang masih lumayan agak kesulitan ya, apalagi suhu ruangan di tempat masing-masing pelaku sablon beda-beda ya. Mungkin bagi senior atau jam terbangnya yang udah tinggi sih, mereka anggap mungkin masih masih biasa aja ya, masih aman-aman aja. Tapi bagi pemula emang masih jadi eh, lumayan masih agak kesulitan ya untuk desain-desain raster ini. Eh, Biasanya kalau saya pribadi, yang pertama itu menentukan jenis tinta. Pertama saya tentukan jenis tinta, karakter tinta yang bakalan saya pakai untuk di desain raster gitu kan. Nah, si rubber ini biasanya itu yang eh, yang biasa saya pakai ya. Di sini saya berbagi tip itu sesuai pengalaman saya ya. Jadi saya berbagi sekedar berbagi pengalaman saya aja gitu kan. Mungkin karena tiap vendor, apalagi senior saya juga pasti beda-beda lah, cara tip-tip mereka pasti beda-beda. Eh, yang pertama, saya itu menentukan jenis tinta yang bakalan saya pakai. Nah, biasanya di water base sendiri atau rubber itu, yang saya tahu itu ada 3 karakter ya. Yang pertama itu yang agak mengkilat, yang semi dope ya, sama dope. Nah, biasanya kalau untuk desain raster saya menggunakan yang semi dope atau yang dope gitu. Tapi saya lebih banyak sering yang menggunakan yang dope, karena yang kilat ini itu agak rentan cepat mampet ya, dibandingin yang yang dope ya. Nah, kalau yang kilat biasanya saya gunain untuk gambar-gambar vektor. Nah, kalau untuk raster biasanya yang dope, karena dia karakternya emang nggak terlalu cepat mampet gitu kan. Cuman hasilnya nggak begitu break. Nah, karena desain raster nggak terlalu break juga, kadang-kadang nggak terlalu jadi masalah. Itu sih yang pertama, saya harus menentuin jenis tinta. Dan teman-teman saya sarankan harus sering mencoba berbagai macam tinta lah. Jadi teman-teman bakalan tahu sendiri tinta yang menurut teman-teman enak. Jadi menyesuaikan juga di daerah gitu kan, karena suhu ruangan tiap daerah itu masing-masing ya, atau tiap vendor itu masing berbeda-beda lah gitu kan. Jadi teman-teman di sini bakalan tahu mana sih menurut teman-teman yang enak, eh, tinta yang bakalan dipakai. Jadi jangan pernah bosan untuk mencoba, jangan pernah pokoknya terus mencoba lah. Nah, yang kedua, biasanya saya di cara setting ya, di setting film. Nah, si settingan sendiri saya menyesuaikan dengan tinta yang saya pakai gitu kan. Mungkin di next video selanjutnya bahkan saya terangin sih cara settingnya seperti apa. Sebenarnya sama aja sih, basicnya cara setting sama aja. Untuk main tinta apapun sama aja sih. Cuman mungkin kalau di rubber sendiri saya pel yang saya setting agak lebih terang ya, dibandingin pel asli, karena si karakter rubber sendiri itu kadang-kadang pas digesut itu agak mendem warnanya ya. Jadi
ya teknik teknik gesutan juga berpengaruh banget. Terus di settingan itu biasanya LPI ya, LPI. Mungkin teman-teman banyak lihat yang main water base LPI tinggi gitu kan. Ya bisa sampai 70, 80 LPI. Sih menurut saya sih oke-oke aja, bagus gitu. Cuman kan masih jadi pertanyaan, stabil gak sih kalau kita nyetak banyak gitu kan. Nah, jadi buat temen-temen yang masih, apalagi yang masih pemula ya, saya sarankan sih main aman aja ya. Eh, Mungkin teman-teman bisa tes dulu nih si tinta rubber yang teman-teman pakai itu mampu di berapa LPI. Ketika mampu misalkan di 70 LPI, 60 LPI atau 80 LPI. Nah, dalam proses cetaknya teman-teman cari aman aja. Karena stabil main water base itu, main rubber itu sekitar di 55 LPI. Jadi teman-teman mendingan cari aman gitu. Jadi ketika teman-temannya belum banyak, ya aman gitu, nggak ada masalah gitu. Kecuali emang ya sekian teman-teman udah mumpuni lah, sah sah aja mau main berapa LPI. Cuman kalau saya pribadi biasanya saya cari aman gitu. Di 53 sampai 55 LPI lah saya biasanya cari aman. Jadi ketika nyablon banyak itu benar-benar aman gitu. Kalau kalau cuman nyablon sekitar 2 lusin sih, mau main berapa LPI juga masih 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 oke oke lah gitu. Cuman ketika kita nyablon banyak, eh, ya resikonya ya itu mampet. Kalau nggak mampet ya si screen kadang-kadang cepat, si rasternya cepat rusak gitu. Makanya saya sarankan buat teman-teman ya mending cari aman lah untuk main di water base ini gitu kan. Jangan terlalu pengen kalau dotnya halus itu biar hasilnya tipis gitu. Kalau LPI tinggi LPI rendah terlalu terlalu tebal. Ya kalau mau tipis mah mendingan gak usah disablon, tipis kaosnya gitu kan. Daripada daripada masalah gitu kan. Intinya teman-teman kalau untuk main LPI-nya cari aman aja dah. Untuk yang ketiga, biasanya di teknik gesutan. Nah, untuk rubber sendiri itu apalagi di Sandduster ya, teknik gesutan harus diperhatikan. Mungkin kalau kalau sekedar saya bicara gini ya, gak paham ya teman-teman gimana sih teknik gesutannya ya. Nah, ntar kita praktekin gimana sih teknik gesutnya, supaya main desain raster itu aman, nggak apa ya, nggak gampang mampet. Oke, langsung aja saya akan berbagi tips cara teknik gisutnya biar ya nyambungnya agak aman dah. Oke, lanjut kita cara yang ketiga kita praktekin. Oke teman-teman, ini yang tadi udah saya jelaskan. Sekarang gimana sih teknik gisutnya untuk desain raster biar gak gampang mampet ya. Teman-teman boleh dilihat nih. Ini contoh-contoh yang ini saya cuman main di 47 LPI ya, 47 LPI. Ini saya main di 53 LPI. Nah, ini udah kelihatan halus banget ya. Ini main-main water base. Jadi yang saya bilang teman-teman main aman aja untuk menentukan LPI-nya ya. Jadi biar nyablon banyak itu benar-benar stabil. Oke. Nah, saya praktekin cara teknik gisutnya biar si rubber ini gak mampet. Tapi pemilihan tinta juga sangat sangat berpengaruh ya. Nah, ini secara singkat aja ya, secara singkat. Pastikan teman-teman nuang tinta itu
gak usah banyak-banyak gitu kan, secukupnya aja ya. Biasanya mungkin teman-teman banyak yang lihat mau sabun sampai banyak banget, sampai belepetan. Secukupnya aja ya. Biar si rasternya tetap stabil, jadi ketika ngeplot kita angkat dulu. Nah, jadi teman-teman tiap mau pindah ke kaos yang lain jangan lupa diplot ya, ditutup, diplot atau ditutup ya, ditutup biar gak si pori-porinya itu nggak pori-pori yang kecil itu gak gampang mampet gitu kan. Nah ini seperti ini. Misalkan kita mau naik lanjut warna selanjutnya gitu kan, sama terus, jangan lupa pokoknya ngeplot. Nah biasanya ketika kita udah nyablon banyak, biasanya tinta di sini itu tinggal dikit atau udah mulai mengering. Nah yang si tinta mengering ini itu diambil, ada wadah, diambil. Misalkan tinta di sini itu tinggal sedikit, udah mulai mengering, ini ambil, ganti tinta baru. Jadi jangan si tinta yang lama itu ditambah sama tinta baru. Nah biasanya tinta baru itu cepet ngikut cepat mengering sama yang tinta lama. Jadi teman-teman ambil ganti pakai tinta baru, nah ganti tinta baru. Jadi jangan sisa tinta yang habis digesut ditambah sama tinta baru. Nah si tinta baru ini tuh cepat mengering juga, ngikut sama tinta yang lama. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman ganti pakai tinta yang baru gitu, biar tetap gesutannya itu tetap enak. Jadi jangan dicampur sama tinta lama. Nah makanya dalam proses nyablonnya nuang tinta secukupnya. Jadi ketika agak udah mulai mengering ganti pakai tinta baru. Nah itu teknik gesutnya. Jangan lupa diplut, jangan lupa ya ngasih tinta secukupnya biar si gambar tetap stabil gitu. Nah teman-teman bisa lihat nih ke area sini, itu di lantai 2 ya benar-benar sangat panas gitu. Nah panas, ruangan lumayan, tapi ya selama ini sih saya aman-aman aja gitu untuk main di rubber. Nah itu cara teknik gesutnya. Mungkin cukup segitu dulu nih untuk video kali ini. Ntar next videonya bakalan terus saya bahas khususnya tentang rubber ya, karena basic saya juga, pengalaman saya lebih banyak di rubber. Yang pasti jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus bagikan atau share video-video saya sekiranya video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Salam imitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.